Study, 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 study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal UTBK. Kita masuk untuk soal yang pertama yang membahas tentang materi bakteri. Pernyataan di bawah ini yang tidak menunjukkan hubungan yang tepat antara contoh anggota domain bakteri dan manfaatnya, yang tidak ya. Jadi perhatikan tidaknya. Streptomyces griseus bisa digunakan untuk memproduksi antibiotik. Ini betul ya, jadi dia menghasilkan antibiotik yang disebut streptomycin. Kemudian yang berikutnya, Escherichia coli. Itu adalah bakteri yang sangat familiar ya. Dia tinggal di usus besar kita, membantu proses dekomposer atau penguraian sisa-sisa pencernaan makanan yang bersifat komensal. Di usus besar betul, komensal ini kan hubungan yang satunya untung, satunya bisa untung bisa rugi. Apakah betul? Jawabannya salah ya, mutual ya. Mutual itu adalah hubungan yang saling menguntungkan antara dua organisme. Si E. coli ini memberi manfaat selain sebagai dekomposer, juga dia menghasilkan vitamin K dan B12. Selanjutnya Acetobacter pseudomonas. Nah, pseudomonas ini adalah untuk membuat nata de coco ya. Kalau kita pernah makan nata de coco itu kan dia seperti agak liat gitu ya, kenyal dan tidak agak sulit untuk dipecah-pecah atau digigit karena dia ada selulosa atau kita sebut sebagai serat. Selulosa. Jadi si Acetobacter pseudomonas ini dia membentuk selulosa atau serat-serat seperti serat tumbuhan dari air kelapa. Selanjutnya, Clostridium botulinum menghasilkan neurotoksin yang dimanfaatkan untuk terapi botox. Nah, ini betul ya, Clostridium botulinum itu adalah bakteri patogen yang dia biasanya menginfeksi makanan-makanan kaleng. Nah, dia menghasilkan neurotoksin. Toksin itu racun, neuro itu adalah sel saraf ya. Jadi toksin yang mengganggu kerja sel saraf. Coba kita lihat pembahasannya. Jadi dia bisa mengakibatkan paralisis otot dengan merusak transmisi atau penghantaran sinyal asetilkolin di neuromuscular junction. Jadi kan sel saraf kan ada sensorik, ada motorik ya. Yang motorik itu kan menghubungkan antara sistem saraf pusat ke efektor yang biasanya itu adalah otot atau kelenjar ya kan. Ototnya nanti akan berkontraksi. Nah, kontraksi otot itu bisa menimbulkan keriput ya di muka utamanya. Nah, dengan adanya neurotoksin ini dia akan menghambat persinyalan antara sel saraf motorik yang mana dia akan mengeluarkan suatu sinyal kimia atau yang disebut neurotransmitter. Salah satu jenis neurotransmitternya adalah asetilkolin ini. Nah, dia akan menghambat pekerjaan atau pembentukan asetilkolin sehingga tidak terjadi kontraksi yang berlebihan di otot, sehingga keriput tidak banyak terbentuk. Selanjutnya, Lactobacillus sebagai probiotik yang berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh. Ya bener ya, kalau ada lakto ini berarti dia menghasilkan asam laktat atau asam susu. Nah, jadi kenapa asam laktat itu bagus untuk meningkatkan kekebalan? Jadi di dalam usus kita itu kan ada banyak sekali spesies bakteri, baik itu bakteri baik maupun bakteri jahat. Nah, dengan adanya asam laktat, dengan adanya Lactobacillus yang memecah laktosa atau gula susu menjadi asam laktat itu akan menurunkan pH. Nah, otomatis dengan turunnya pH tersebut, maka bakteri-bakteri tertentu saja yang bisa hidup. Untuk bakteri-bakteri patogen atau penyebab penyakit, dia tidak bisa bertahan hidup, makanya disebut bermanfaat. Untuk materi manfaat dari bakteri ini kan sangat banyak ya, jadi silakan bisa dipelajari di materi kelas 10 semester 1. Biasanya itu kita sebut sebagai Kingdom Monera ya, atau kelompok bakteri ya. Oke, sekian, terima kasih video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.